Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarko. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang telah saya buat berkaitan dengan tugas akhir pada mata kuliah SIM lanjut yang diampuh oleh Bapak Nur Alamsyah. Di antaranya ada materi tentang ERP. ERP itu sendiri merupakan suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan seperti kegiatan pabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan sistem ERP, memungkinkan setiap departemen di perusahaan dapat terhubung pada satu sistem yang sama. Kemudian ada beberapa perkembangan ERP, diantaranya sekitar tahun 1960-an ada Material Requirement Planning (MRP). Awal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Kemudian pada tahun 1970-an ada Closed Loop EMRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP aja. Kemudian pada tahun 1980-an ada Manufacturer Resource Planning atau MRP2, di mana yang itu pengubahan langsung dari Closed Loop MRP yang mengandung 3 elemen tambahan, di mana ada Sales dan Operation Planning, Financial Interface, dan Simulasi. Kemudian pada tahun 1990-an ERP, Interface Resource Planning, muncul. Dasar dari ERP adalah sama seperti MRP2, namun ERP merupakan kesatuan dari berbagai proses bisnis dalam ruang lingkup yang lebih besar dan lebih efektif dalam menangani beberapa unit bisnis. Integrasi finansial juga lebih kuat. Alat-alat supply chain mendukung bisnis melewati batasan perusahaan juga lebih tangguh. Kemudian evolusi MRP pada tahun 2000-an atau biasa disebut Extended ERP atau ERP2 merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Kemudian ada sistem kerja dari ERP, di antaranya ada tampilan atau front office, corporate reporting, back office, dan back office. Kemudian di mana ada customer yang melakukan aktivitas sales atau distribution, kemudian ada service application, terus di mana aktivitas itu diambil dari central database dari sistem ERP yang ada. Kemudian dari back office sendiri, financial application, manufacturing application, dan inventory management yang mengurus untuk supplier. Kemudian contoh modul ERP yang berkembang saat ini, beberapa modul utama dalam proses bisnis yang dapat dikelola oleh sistem ERP, di antara sales order processing, modul penjualan, processing, modul pembelian, production planning atau mengoptimalkan kapasitas produk. Kemudian ada financial accounting, modul keuangan atau pendapatan, human resource, sumber daya manusia. Kemudian ada beberapa manfaat dari ERP, menyederhanakan proses, menghemat biaya, kemudian mengintegrasikan informasi yang ada, meningkatkan efisiensi, memberi data akurat, kemudian ada mengefisiensikan mobilitas, memaksimalkan produktivitas, kemudian ada mengoptimalkan keamanan data, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan daya saing. Tingkatan ERP, ada beberapa tingkatan dari ERP, di antaranya tier 1 menangani pekerjaan mengenai keuangan dan proses umum lainnya dalam suatu proses bisnis. Pada tier 2 ERP untuk divisi-divisi dalam perusahaan dan anak perusahaan. Kemudian ada tier 3 ERP mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah. Sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, tetapi hanya satu alfabet. Kemudian ada ERP tier 4 dirancang untuk bisnis kecil. Sistem ERP yang dirancang untuk usaha mikro biasanya hanya fokus pada akuntansi dan sering tidak dapat
dianggap sebagai sistem ERP lengkap oleh para profesional IT. Kemudian kelebihan ERP, efisiensi dan produktivitas meningkat sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Kemudian biaya manajemen dan biaya operasional berkurang, dan kelebihan selanjutnya adalah penyempurnaan kolaborasi. Adapun kelemahan ERP diantaranya harga yang sangat mahal karena aplikasi ERP terintegrasi, kemudian hilangnya keuntungan kompetitif, kemudian ada sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu, terlalu kompleks, dan resiko kehilangan informasi yang sensitif. Kemudian pada rangkuman selanjutnya ada supply chain management atau manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara yang efisien. Ada beberapa proses bisnis rantai pasok, diantaranya Customer Relationship Management atau CRM. Langkah pertama manajemen rantai pasok adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi dagang perusahaan, yang kemudian Customer Service Management CSM, yaitu sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Kemudian ada Demand Management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa yang akan diberi pelanggan dan kapan. Kemudian ada Customer Demand Fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Kemudian ada Manufacturing Flow Management. Perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik. Kemudian ada Procurement, membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok, dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Kemudian yang ketujuh ada pengembangan produk dan komersialisasi, mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar. Pelanggan dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Kemudian ada proses bisnis retur, di mana proses manajemen retur yang efektif membuat kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Keberhasilan manajemen rantai pasok, diantaranya dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Kemudian ada memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Kemudian menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengelola aliran rantai pasok. Yang pertama ada sasaran lingkup atau pasar market coverage. Objektif, perilaku pembelian pelanggan, customer buying behavior. Kemudian tipe distribusi, distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Kemudian karakteristik dari produk. Terkait dengan karakteristik produk, terdapat 9 karakteristik produk yang harus dianalisa oleh perancang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nilai produk, the product value. Produk-produk dengan biaya per unit yang tinggi membutuhkan investasi persediaan yang cukup besar. Kemudian dasar-dasar teknis produk, the technicality of the product. Produk teknis yang tinggi biasanya membutuhkan peragaan oleh tenaga-tenaga penjualan selain penyediaan pelayanan pembelian dan pasca pembelian. Kemudian yang ketiga dari karakteristik produk itu sendiri adalah tingkat dukungan pasar, the degree of the market acceptance. Tingkat dukungan pasar menentukan usaha penjualan yang dibutuhkan. Kemudian ada tingkat kemampuan substitusi, the degree of substitutability. Kemampuan substitusi produk sangat dekat hubungannya dengan loyalitas merek. Yang kelima
Bulk product, the product bulk pada umumnya produk-produk berat dan low value dibatasi pada pasar yang berdekatan dengan letak produksi. Kemudian kemampuan jangka panjang dari produk. Kemampuan produk untuk bertahan lama berhubungan dengan kemerosotan fisik atau keusangan dari produk yang disebabkan oleh perubahan pola pembelian pelanggan atau perubahan teknologi. Kemudian ada tingkat konsentrasi pasar. The degree of market concentration. Bila pasar dipusatkan pada area geografis tertentu, rantai pasok yang pendek dapat menjadi metode yang paling efektif dan efisien. Kemudian ada musiman atau seasonality. Untuk beberapa produk tertentu, volume penjualan ramai pada masa-masa tertentu dalam setahun. Misalnya produk seragam sekolah hanya ramai pada saat tahun ajaran baru dimulai. Kemudian ada batas kedalaman dan kelebaran lini produk. The width and depth of the product line. Jenis kelebaran dan kedalaman sebuah produk dapat mempengaruhi rancangan rantai pasok. Yang kemudian fitur dari SCM. Inventory Management, Warehouse Management, Customer Requirement Process, Logistik, Return Management, Sourcing and Supplier Management atau manajemen sumber daya pemasok, kemudian analitik. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Fokus utama strategi ini adalah pada pengembangan kepuasan pelanggan, diantaranya dengan cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru, memenangkan kontrak, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya manajemen dari pelanggan. Tujuan dan manfaat CRM. Mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan. Memiliki filosofi yang berorientasi pelanggan. Dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan. Buat basis pengukuran berdasarkan perspektif pelanggan. Memberikan dukungan pelanggan yang sempurna. Catat dan ikuti semua aspek penjualan. Memberikan informasi holistik mengenai informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Istilah-istilah dalam CRM. Ada dua istilah yang harus diketahui dalam manajemen hubungan pelanggan, yaitu CRM on-premise dan cloud CRM. CRM on-premise adalah alat perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan yang dilakukan di server perusahaan sendiri. Kemudian cloud CRM juga dikenal sebagai CRM online atau SaaS, CRM software as service, dan CRM berdasarkan permintaan yang dikelola pada server eksternal atau penyedia layanan. Software as a service atau SaaS merupakan penggunaan aplikasi melalui penggunaan internet. SaaS merupakan koneksi dan langganan terhadap layanan IT yang dibangun melalui cloud dan diakses melalui internet. Aplikasi SaaS kadang disebut juga software berbasis web atau software on demand. Apapun sebutannya, aplikasi software as a service berjalan pada server penyedia SaaS itu sendiri. Dengan kata lain, software yang digunakan akan diberikan pada dan dikelola dari jarak jauh oleh penyedia, dan pengguna akan mendapatkan akses melalui web browser atau perangkat mobil yang diinginkan. Kemudian manfaat utama dari SaaS CRM. Tidak perlu biaya pemasangan dan pemeliharaan. Kemudahan akses, bebas dari kendala IT, dapat dikembangkan dan diintegrasi sesuai kebutuhan, tingkat keamanan yang tinggi, dan skalabilitas yang mudah. Kemudian pada rangkuman selanjutnya ada I for Fintech. Fintech disruption, industri jasa keuangan saat ini sedang mengalami periode perubahan yang besar. Teknologi menyediakan sarana bagi perusahaan untuk menata kembali cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan mereka. Salah satu area pengembangan yang sangat signifikan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Sebuah studi baru-baru ini menemukan 77% konsumen lebih suka membayar dengan kartu debit atau kredit dibandingkan dengan hanya 12% yang menyukai uang tunai. Tetapi pilihan pembayaran yang lebih mudah bukan satu-satunya alasan ketersediaan kredit penting bagi konsumen. Kecerdasan buatan
dalam keuangan mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. AI membantu industri keuangan untuk merampingkan dan mengoptimalkan proses mulai dari keputusan kredit hingga perdagangan kuantitatif dan manajemen risiko keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.